Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Ikan cupang, ikan mujair. Gak masalah begadang, asal pulang cuan cair. Makan ketan pakai ketupat. Jaga kedaulatan, jangan kecolongan di ambalat. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas hubungan Indonesia dan Malaysia yang kadang akur, kadang males negor. Apalagi kalau ngomong soal kedaulatan negara. Udah kayak bawa bapak kerja bakti rebutan kopi. Gak jauh kayak penonton. Jadi begini ceritanya begini. Hubungan Indonesia-Malaysia tadinya lagi asik-asik aja. Woles, ngopi bareng. Tiba-tiba jadi ribut gara-gara blok ambalat. Udah kayak Pak Oga rebutan lapak puter balik. Hal itu dipicu oleh Menteri Luar Negeri Malaysia yang secara sepihak main klaim menyebut blok ambalat jadi Laut Sulawesi. Dan masuk teritori wilayah Malaysia. Ini kan ibarat teman kantor yang cuma bisa ngintip kerjaan orang tapi jago ngaku-ngaku kalau dia ngerjain. Kerjaan baru ditugasin dia udah bilang, siap bos, beres. Sudah saya handle semua. Laganya sih paling repot. Padahal bukan job desk-nya. Padahal lagi asik muter slot. Pernyataan ini muncul setelah pada akhir Juni 2025 masalah ambalat sempat jadi bahasan penting waktu Presiden Prabowo ketemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Kedua negara sepakat mau menyelesaikan masalah hukum batas wilayah secepat mungkin. Alasannya sederhana, Indonesia dan Malaysia udah kayak temen tongkrongan. Tiap hari mabar dan sering kerjasama. Jangan sampai cuma karena satu garis di peta, persahabatan mereka jadi rusak kayak bocah mabar Mobile Legends berantem gara-gara nggak dapat kill. Bahkan keduanya sepakat memulai kerjasama ekonomi yang diberi label Joint Development. Joint Development. Kayak muncrat kan. Development ya. Dalam konsep ini kedua negara bakal ngatur bareng sumber daya alam di ambalat. Kayak dua tetangga yang rebutan centong sayur pas kondangan. Sekarang milih masak soto bareng buat dimakan rame-rame. Tapi ternyata kesepakatan ini gak cuma bikin puyeng Indonesia dan Malaysia. Di pihak Malaysia juga heboh sendiri. Pemimpin negara bagian Sabah yang lokasinya dekat dengan ambalat bingung kok Anwar Ibrahim bikin kerjasama gak pakai ngobrol dulu sama Sabah. Kan kalau ada apa-apa yang di Sabah yang duluan kena dampak. Situasi pun dibuat semakin memanas oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia yang nolak penyebutan ambalat dan ngotot cuma mau pakai sebutan Laut Sulawesi. Sesuai peta Malaysia tahun 1979. Peta jadul. Yang kalau di print warna birunya bukan gradasi laut tapi bekas cipratan sirup blueberry. Peta bikin sendiri, klaim sendiri. Mirip orang bikin sketsa rumah, terus garis tanahnya diperlebar sendiri sampai halaman rumah tetangga jadi kolam cupang. Tapi ini urusannya halaman negara bisa ancam kedaulatan. Bukan urusan halaman rumah tetangga yang kalau geger mentok diadegan emak-emak jambak-jambakan. Wajar kalau perhatian publik langsung kesedot. Soalnya sengketa ambalat ini bukan konflik kemarin sore, tapi drama yang udah berlarut-larut hampir 2 dekade. Setiap mulai reda dan kelihatan adem, selalu ada aja yang iseng bikin emosi lagi. Ibaratnya kayak pagar tetangga yang dulunya cuma miring sedikit, terus lanjut saling ungkit batas tanah. Ini batas tanah saya. Enggak, ini masuk tanah saya tuh, lihat tuh. Pagar saya nongol 5 mm. Tapi bukannya dibenerin tuh pagar, tapi malah mau rebut halaman. Plus sama pohon mangga, pohon jeruk sampai pup kucing yang belum ditutup pasir juga diklaim hak milik. Padahal Indonesia mengklaim ambalat dengan dasar yang jauh lebih kuat sesuai hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982. Oh, benar. Ibarat di tongkrongan ya. Benar. Indonesia tuh udah nongkrong puluhan tahun.
akrab sama pemilik dan punya bukti struk kopi banyak. Benar. Malaysia. Iya, men. Bocah kemarin sore. Iya. Baru nongkrong sekali di warkop, modal pesen teh manis sambil ngecas doang. Udah berani main klaim warkop dijadiin base camp. Gue all base juga loh. Iya. Supaya nggak bingung, kita jelasin dulu awal mula adanya sengketa Ambalat ini. Jadi Ambalat adalah blok eksplorasi minyak dan gas Indonesia di wilayah Laut Sulawesi. Dengan luas sekitar 15.235 km persegi. Luas banget, kalau lo renang dari ujung ke ujung tuh ya. Pas nyampe pantai udah jadi manusia tongkol loh. Manusia ikan. Iya. Nggak cuma kram, kaki lo nyambung jadi sirip tongkol. Bisa. Jadi Blok Ambalat itu lokasinya persis di dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara, Indonesia. Masalahnya blok itu disebut tumpang tindih sama blok ND6 dan ND7 yang diklaim Malaysia. Padahal kalau dibongkar arsipnya, batas-batas daerah ini udah pernah diatur Inggris dan Belanda sejak tahun 1891. Udah lama. Jadi kalau pakai logika, Malaysia itu datang pas semuanya udah beres. Benar. Terus kayak orang nonton film cuma 5 menit terakhir, tapi gayanya si paling sinetfil. Wih, paling paham. Sok paham jalan ceritanya. Padahal 5 menit. Terus di 1969 Indonesia dan Malaysia juga udah sempat bikin perjanjian tapal batas yang jelas-jelas menempatkan Ambalat di wilayah Indonesia. Udah benar itu. Harusnya sih setelah perjanjian tapal batas itu urusan kelar. Betul. Tapi 10 tahun kemudian Malaysia malah bikin manuver. Mereka nyangkal perjanjian itu dan ngeluarin peta baru yang memperluas batas landas kontinen mereka. Parah. Nggak tanggung-tanggung, Blok Ambalat juga dimasukin ke peta. Iya. Ini udah kayak anak kos yang baru pindah, terus main ngaku-ngaku dapur, kompor, dan piring kotor kosan punya dia. Bisa gitu. Cuma karena posisi dapur di sebelah kamarnya. Jelas aja Indonesia langsung protes dan beberapa negara ASEAN ikut geleng-geleng kepala. Udah pasti. Gara-gara itu muncul sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang lokasinya dekat Ambalat. Puncaknya tahun 2002, Mahkamah Internasional mutusin Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia. Iya. Dan semakin bikin panas hubungan Indonesia dan Malaysia. Panasnya kayak dua teman kosan rebutan mie goreng tengah malam. Iya. Satunya udah masak air duluan, satu lagi udah buka bumbunya duluan. Iya. Ujung-ujungnya mie-nya digeletakin, malah ribut di grup WA. Bisa gitu. Orang gila mana yang ribut dari dapur lanjut ke WA? Salah satu alasan mahkamah memihak. Salah satu alasan mahkamah memihak Malaysia waktu itu karena mereka dianggap lebih konsisten nunjukin aksi di pulau itu. Waduh. Mulai dari bukti bangun infrastruktur sampai bukti ngembangin wilayah. Malaysia. Buat Indonesia rasanya kayak main futsal, bola kita yang punya, lapangannya kita yang sewa, tapi yang menang malah tim lawan. Waduh. Gara-gara udah foto-foto duluan di parkiran. Kasus Sipadan dan Ligitan sampai sekarang masih bikin kita nyesek kayak lihat story mantan sama gebetan baru. Waduh, nyesek banget. Lagi dinner mereka tuh di warung pas pertama kita ketemu. Aduh. Pakai pesen menu favorit kita lagi. Nasi tempe orek, telur dadar setengah sama sambal terasi. Sederhana sekali. FD diem-diem aja FD. Bantu ketawa dong. Tahun 2003 Indonesia resmi ngelempar nota protes ke Malaysia soal klaim maritim mereka yang masukin Blok Ambalat. Udah benar itu. Kata Indonesia itu jelas ngelanggar UNCLOS 1982 dan prinsip kedaulatan negara kepulauan. Dalam aturan UNCLOS, posisi Indonesia itu negara kepulauan. Artinya garis batasnya ditarik dari pulau-pulau terluar. Sedangkan Malaysia statusnya cuma negara pantai biasa yang hitung batasnya harus dari pinggiran daratan. Jadi kalau Malaysia masih ngotot ngaku Ambalat, sama kayak mantan yang udah putus tapi masih ngaku-ngaku pacaran. Maksa. Iya, maksa. Tapi tetap aja sejak 2005 sampai sekarang udah 43 kali perundingan, masalah belum kelar. Waduh, masih clear. Ibarat reuni teman SD yang dibahas masih itu aja. Siapa yang cepirit pas lagi joget di meja guru? Terus waktu Malaysia nolak penyebutan Blok Ambalat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto udah kayak chess master. Ya.
tenang. Betul. Cool aja. Betul. Dia bilang konflik harus diselesaikan damai. Mantap. Menteri Luar Negeri Sugiono juga langsung nimpalin, pokoknya kita beresin di meja perundingan. Biasanya kalau orang udah bilang pokoknya, biasanya udah punya strategi, nggak pakai emosi. Asik. Dia yang berbahaya bergerak langsung skakmat. Iya, kelar itu. Di sisi lain, Komisi 1 DPR ngelihat kalau Malaysia ganti Ambalat pakai sebutan Laut Sulawesi itu bukan cuma urusan geografi. Betul. Tapi kayak bocah baru gabung grup WA, main ganti nama grup, lanjut ngaku kalau dia yang bikin. Asal klaim aja. Iya, so asik. Foto profilnya diganti foto dia tuh. Iya. Kata DPR ini strategi klaim wilayah yang halus tapi bikin pusing. Iya. DPR juga bilang pemerintah harus tegas jaga kedaulatan di Ambalat. Baik lewat jalur hukum internasional atau forum ASEAN. Biar Malaysia ngerti kedaulatan itu bukan cuma soal garis peta, tapi juga paham kalau kita yang punya. Betul. Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, Marcelus Hakeng Jayawibawa, bilang sikap Malaysia itu bentuk upaya strategis menciptakan persepsi internasional. Kayak jomblo yang ngebet sama gebetan kita. Ngotot mau dianggap pacar resmi. Sibuk tebar opini di mana-mana biar kelihatan penting. Iya tuh. Hampir sama kayak Marcelus, pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah bilang strategi Malaysia pakai nama Laut Sulawesi sebagai ganti Ambalat. Modus. Udah kayak temen gatel yang ganti nama gebetan kita di HP-nya jadi Ayang Beb. Biar laku. Buat strategi nikung biar pada percaya. Benar. Sama kayak dia nikung si Padan dan Ligitan yang bikin kita trauma sampai sekarang. Iya. Sementara itu Direktur Eksekutif Sinergi Policies Dina Praptora Harja bilang pernyataan Malaysia setelah 2 kali pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Anwar Ibrahim kayak teman yang demen banget ngajak ngobrol tapi nggak jelas mau ngapain. Artinya persoalan masih gantung, belum kelar dan bikin makin bingung mau ngapain nih. Sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia udah panjang banget, ngalor ngidul. Kayak tongkrongan bawa bapak tengah malam. Dari ngobrolin kerjaan, politik, sampai debat mitos bunyi tokek 5 kali. Ada yang bilang tokeknya lagi caper, ada yang bilang mau dapat rezeki. Iya. Balik lagi soal Ambalat. Belum ngantuk kan penonton? Oh, semangat. Mata udah 5 watt kayaknya. Semangat ya. Malaysia wajar juga kalau was-was. Soalnya pernah kehilangan blok L dan M ke Brunei karena janji-janji sepihak tanpa bilang Sabah. Dan Indonesia juga pernah kalah jaga Pulau Sipadan dan Ligitan. Kayak bawa bapak yang lupa kalau lagi ronda gara-gara ngurusin suara toke. Tokenya 5 kali tadi. Artinya mau dapat rezeki. Ada begitu. Coba suara toke. Mirip banyak tengah toke. Kita tentu pengen sengketa diselesaikan damai kayak yang diomongin Presiden Prabowo, tapi pemerintah juga harus tegas. Karena soal ubah nama dalam batas wilayah itu dampaknya panjang. Betul. Kayak ngasih nama panggilan ke temen diulang-ulang terus sampai orang lupa nama aslinya. Iya tuh, ada contoh itu. Misalnya nih ya, temen lo namanya Joko. Terus lo iseng panggil Mul. Besoknya satu tongkrongan ikutan panggil Mul. Lupa jadi. Ntar anaknya udah gede bingung tuh. Bapak gua Mul apa Joko? Iya, benar. Istrinya bingung, tetangganya ikut bingung, semua bingung. Joko apa Mul apa Joko? Asli apa palsu? Oh gitu, iya. Kesepakatan joint development itu harus diperiksa ulang, jangan sampai kita kecolongan lagi. Jangan cuma ditengokin pas lagi konflik doang, harus dirawat, dibagusin dan dijaga. Benar. Jangan sampai Malaysia ubah, bikin kolam cebong tapi kita masih sibuk di dapur nyuci centong. Nggak diawasin, jangan dong. Pemerintah mesti berkonsultasi dengan para pakar dan DPR sebelum memulai kerjasama ini. Kalau kerjasama jadi dilakukan, porsinya harus sama sejak awal. Pengawasan mesti ketat, supaya Malaysia membangun sesuai porsi dan tidak lebih maju. Dalam geopolitik, siapa cepat dapat pengakuan, dia dianggap yang punya lahan. Jangan sampai kita yang punya rumah cuma bisa duduk di kursi tamu, sementara tetangga bisa rebahan di kamar, nonton Netflix, cuma modal klaim sama provokasi. Jangan sampai.
Ingat, kedaulatan itu bukan hadiah tapi didapat dari perjuangan dan jerih payah. Pemerintah harus lebih waspada dan tegas, jangan sampai tertipu trik murahan, ubah garis peta, ganti nama dan ngaku-ngaku punya. Modus itu. Perlu ada komitmen, soliditas untuk jaga batas dan tegakkan hukum internasional. Kalau perlu kapal perang juga kita tongkrongin di situ biar tahu kalau Ambalat punya Indonesia. Kedaulatan harus sesuai dengan aturan, jangan sampai kalah hanya dengan klaim buatan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya yang pastinya juga mendorong. Mendorong kita untuk menonton apa informasi tersebut ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita masuk Sebar. Selasa baca. Iya. Apain sih Tong? Biasa lagi happy. Bingung punya duit 6M mau dibikin apaan? Beli rumah apa bikin film animasi ya? Bikin album aja? Boleh, tapi ini M-nya kan 6 monopoli. Jadi saya beliin rumah aja, jaga-jaga. Kirain miliar. Enggak, uang monopoli, Monopoli. Ya udah langsung aja kita baca komentar dari para Aumania. Ya, dalam Sebat Selasa Baca Komentar. Oke, komentar yang pertama dari siapa, Tong? Ada dari @abigea286. Nah, di langganan komen ini. Jawaban singkat penuh makna. Sama dengan cuman bisa ngelus dada sambil ketawa karir dalam hati. Ketawa boleh karir, tapi belum tentu naik tuh karir. Temanya soal apa sih sebenarnya? Oh iya. Jadi kita ngasih topik ke para Aumania terkait film Merah Putih. One for All gitu. One for All. Oke, lanjut lagi. Komentar yang kedua dari @hil_pr_tama. 3 bulan bikin film animasi tapi bisa tayang di bioskop. Lah Jumbo bikinnya aja susah payah 5 tahun baru masuk bioskop. Itu beneran film atau sinetron? Bikinnya kok kejar tayang. Bikinnya kok kejar tayang. Yang penting tak kenal maka tak tayang. Selanjutnya dia. Selanjutnya dari @andrianadityayan. Panjang susah juga. Budget elit, kualitas sulit. Sulit. Tapi bikinnya sulit nggak ya? Soalnya cepet banget. Iya, pasti bikinnya sulit juga kan? Iyalah pastilah. Kendala apa tuh? Biasanya banyak lah, banyak tantangan. Iya sih, tantangan susah bikin animasi. Iya. Sulit. Komentar yang keempat dari @lemonade.dreams_. Cuma menyimak ceritanya aja. Pak Lurah itu ngapain suruh bocil cari bendera belusukan ke hutan melewati sungai sampai ketemu anakonda. Padahal di gapura desa banyak bendera, tinggal ambil satu kan bisa, atau pakai dana desa buat beli bendera di pasar. Jangan seperti orang susah kayak penonton. Udah bawa penonton nih. Yang boleh menghina penontonnya cuma saya. Kayak penonton boro-boro beli bendera buat makan di warteg aja ngutang. Udah ngutang milih lauk rendang lagi. Dapat lengkuas. Tambah kerupuk 1. Lanjut lagi. Lanjutnya dari
Es Krim. Film yang seharusnya ditolak saat sampai pengujian di LSF. Bilang saja tidak lulus sensor karena ekstrim grafik. Waduh. Grafiknya rusak. Grafik ekstrim udah kayak para layang. Olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim. Ekstrim sport. Oke, lanjut lagi. Cantika Ayu hanya 3, 18. Film yang menginspirasi kisah di balik layar, 2 bulan kelar, kontak bioskop-bioskop buat nayangin. Pengumuman dadakan langsung viral, selesai. Satset nggak tuh? Keren, Satset. Dan bikin greget. Oke, lanjut Selanjutnya lagi. dari @KHMLWCKS_13. Nggak perlu banyak komentar sih. Tinggal datang aja ke bioskop, terus pas di loket bilang, mau nonton Demon Slayer. Beda. Itu mah beda film. film. Emang sama penayangannya. Aja ada dia nih. Ada aja. Ada aja. Nomor 8 @Maria_Noviatika. Aura cucian kuat banget di film. Kok bisa gitu? Kok bisa cucian ya? Ada adegan cuci kali apa gimana ya? Iya. Cucian deh lo. Lanjut lagi komen selanjutnya. HBG_7.89. 3 kata ketika tayang di bioskop 14 Agustus nanti. Singkat, padat, hujat. Waduh. Jangan dihujat dulu dong. Ingat kata Cing Abdel. Don't judge the book by its cover. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu. Gitu. Jangan dinilai dari sampulnya doang. Kan kita harus lihat juga nonton. Aslinya? Belum tentu. Biar aman. Lanjut lagi. Aslinya? Belum tentu bagus. Lanjut lagi. Sekarang Penskiles. Ya. Sumpah, masih bagusan grafik video anak durhaka dikutuk jadi ikan pari ketimbang grafik di film. Sadis nih. Lo baca deh. Itu mah video yang zaman dulu kita di Nokia ya. Itu bukan editan itu. Emang ikan pari betulan. Mana infonya, animasinya hasil bajakan dari artis yang nggak dapet duit sepeser pun. Giliran rakyatnya ngibarin bendera bajak laut nggak boleh. Au. Diam aja deh gua pakai mode getar. Mode silent. Lucu nggak lucu yang penting. Lanjut lagi. Dari Nathan THNNY. Film ini berhasil mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Benar tuh, benar. Bukannya untuk sama-sama nonton dan support, tapi malah sama-sama ngehujat. Aduh, jangan dong. Kita harus tetap support karya anak bangsa. Tapi harus lihat kualitas juga sih sebenarnya. Nah, yang terakhir nih dari @Charlie_Brown. Brown itu coklat ya. Coklat. Kayaknya setelah keluar dari bioskop orang-orang pada nyalain api pakai batu. Ngapain Nyalain api pakai batu. Gimana caranya tuh? Batu bara kali ini. Emang kita orang purba apa? Nyalain api pakai batu. Iya. Masih bisa dong tapi ya? Nyalain api pakai batu. Gampang. Nih, batu. Nih, ini. Kasih minyak, kasih korek. Aman. Nyala tuh batu. Gitu ya? Gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Aumania yang udah kasih komen. Komen-komen Aumania. Selalu ger. Iya, udah capek-capek lo ngetik panjang lebar ya. Buat dibacain di sini. Iya. Waduh. Tapi kita filter yang bagus-bagus tadi. Perjuangannya luar biasa Aumania. Thank you Aumania. Aumania keren. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live.
Gimana Tong? Tadi berita-beritanya sangat menarik kan? Wah, sangat menarik dan mendorong. Padahal belum baca berita. Tadi kita baru mau baca berita ini. Yang monolog. Oh, yang Yang monolog. monolog kan berita juga. Gimana menurut Otong? Wah, saya susah berkata-kata ya. Karena kurang nyimak tadi saya. Nyimaknya di medsos. Di medsos saja. Ya udah, ada berita apa yang pertama nih? Kali ini ada sebuah acara pernikahan di Gorontalo yang seharusnya penuh cinta dan tumpah ruah undangan mendadak berubah jadi drama kolosal. Ketika pengantin pria yang berprofesi sebagai anggota Brimob Bribda Farhan Mahyu menghilang misterius di hari H. Acara akad nikah yang rencana digelar Sabtu 9 Agustus lalu terpaksa dibatalkan. Karena sang mempelai pria tidak muncul-muncul seperti sinyal di tengah hutan. Bahkan pihak keluarga pria juga ikut raib tanpa kabar. Sukmawati Rahman, sang calon pengantin wanita, sudah tampil paripurna dengan make up tahan gempa dan gaun impian. Tapi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Menurutnya, sehari sebelum pernikahan, Bribda Farhan sudah mulai susah dihubungi. Merasa seperti korban prank skala nasional. Pihak keluarga pun akhirnya melapor ke Propam Polda Gorontalo. Oh iya, sakit hati lah. Kasubdit Penmas Polda Gorontalo, Kompol Anggoro Wibowo mengatakan Propam masih melakukan pencarian. Entah Bribda Farhan tersesat, gugup, atau sedang ikut pelatihan menghilang. Iya, bisa jadi. Yang jelas keberadaannya masih misteri. Sedih itu. Jangan gitu ya Tong, jangan ditiru ya. Ya kan saya sudah kawin. Oh, dikawin ya. Iya. Gitu. Masa menghilang? Iya, Aduh. Jangan ya. Saya nggak bisa ghosting kan waktu itu. Soalnya kan udah bayar catering. Iya, jelas saya akad, saya terima nikahnya. Lega. Sekali doang. Semangat ya. Semangat. Waktu itu nikah. Sekarang juga dong. Iya, sekarang tambah. Nggak usah bilang waktu itu nikah, nggak usah. Iya, sekarang juga. Jadi bahas masa lalu nih. Oke, kita ke berita yang kedua. Kalau biasanya masuk surga itu urusan amal dan ibadah. Ya pasti. Nah, yang satu ini cukup transfer 1 juta rupiah. Diduga mengajarkan pengajian dengan ajaran nyeleneh, ratusan warga di perumahan Duku Zamrud, Kota Bekasi menggeruduk rumah seorang wanita yang dikenal sebagai Umi Cinta. Bukan karena cari cinta, tapi karena isi pengajiannya bikin warga geleng kepala dan merogoh kocek. Beginilah suasana ketika ratusan warga Duku Zamrud turun ke jalan, tapi bukan untuk demo harga cabai. Mereka kompak menggeruduk sebuah rumah yang selama ini dijadikan tempat pengajian tertutup. Katanya sih sejak ikut pengajian ini jemaahnya makin rajin setor uang. Di dalam rumah itu jemaah pria dan wanita disebut bercampur baur tanpa sekat. Mungkin biar silaturahminya lebih mengena. Tapi yang bikin warga benar-benar resah adalah ajaran yang menyebut surga bisa dipesan seperti tiket konser. Cukup bayar 1 juta rupiah. Pengajian yang katanya sudah eksis selama 8 tahun ini mendadak viral karena banyak warga luar daerah berdatangan. Bahkan jemaah diminta infak 100.000 rupiah setiap pertemuan. Kalau seminggu 2 kali bisa-bisa jemaahnya bukan masuk surga tapi masuk tagihan utang. Belum diketahui apakah ini pengajian, seminar motivasi atau promosi paket wisata akhirat. Yang jelas warga minta kegiatan ini dihentikan sebelum makin banyak yang percaya bahwa masuk surga itu tinggal bayar cicilan. Wah, ada-ada aja dunia ini ya. Iya. Semakin kacau, 1 juta. Gak bisa semua dinilai dengan uang. Iya. Kacau. Lanjut nih. Lanjut. Modus boleh jadul, tapi hasilnya bikin dompet korban kempes total. Jadi nih ada tim di Treskrimum Polda Sumatera Utara berhasil meringkus komplotan pembobol ATM lintas provinsi. Yang kerjaannya ngeganjel lubang kartu ATM pakai alat modifikasi. Waduh. Bukan buat narik uang sendiri, tapi buat narik tabungan orang sampai tinggal notifikasi.
Nih dia aksinya nih. Terbongkar dari CCTV yang merekam pelaku lagi nempel di ATM kayak orang lupa PIN. Tapi ternyata bukan lupa, melainkan lagi beraksi. Modus mereka sederhana, ganjal slot kartu pakai alat khusus. Tunggu korban panik, lalu masuk deh operasi transfer antar dunia perbankan. Setelah sukses menguras bak mandi, sukses menguras tabungan korban senilai 706 juta rupiah di Tangerang, Banten. Para pelaku akhirnya dibekuk saat sedang sembunyi. Menurut Direskrimum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Mauru, komplotan ini juga pernah beraksi di Medan, Riau, dan Tangerang Selatan. ATM mana aja pokoknya yang penting sepi, bisa jadi lokasi syuting mereka. Lokasi beraksi mereka. Akhirnya 4 orang ditangkap, 2 diantaranya ternyata sudah alumni penjara. Mungkin ikut program langganan narapidana kali ya. Barang bukti yang disita cukup lengkap. Puluhan kartu ATM hasil modifikasi, alat pengganjal, sepeda motor, dan bahkan baju seragam kerja mereka pas bobol mesin. Ada seragamnya. Sayangnya bonus tabungan 706 juta tidak termasuk dalam barang sitaan rakyat. Udah model lama nih, ganjel-ganjel nih. Iya. Ganjil genap kan? Itu ganjil dong, itu ganjil. Bukan ganjal, ganjil. Ganjil itu ganjil toh, ganjil. Ganjil tuh. Oh, itu ganjil. Ada lagi toh? Udah cukup. Cukup ya. Saya nggak sabar nih mau nyanyi-nyanyi nih. Ada Niji akan datang di Midnight Live. Itu yang ditunggu kan? Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan ini dia Neje. Apal kan personelnya kan? Kita tumbuh ya dari kecil sampai gede dengan musik-musiknya Niji juga salah satunya kan? Ada Mas Andro, Mas Ubay. Jadi ini suara-suaranya itu. Penonton bayaran tapi bayarannya bulanan. Mana ada penonton pakai seragam Metro di manapun ya? Cuma di sini. Mas Adri, Mas Ariel, Mas Randi, Mas Rama. Gimana? Apal kan saya kan? Iyalah, saya baru baca nih juga nih. Tapi memang udah ngetop, Niji. Nah, kita bicara soal album Manifestasi Hati. Ya, disebut sebagai era baru Niji. Apa makna era baru bagi kalian baik secara musikal maupun manajerial? Siapa yang mau jawab nih? Silakan. Waduh, berat pertanyaannya ya. Ya, silakan Mas Randi. Mas Randi. Mas Randi. Biar lucu. Yang pertama era barunya vokalisnya baru. Ya. Jadi pergantian rezim juga gitu. Oh, iya. Anjing dia. Anjing dia. Anjing dia. Bahaya nih. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja gitu. Mas Ubay nih nge-gym terus Mas Ubay. Badannya bagus, keren. Penonton begadang aja. Iya, udah begadang gak ada lemburan. Karyawan tetap. Karyawan tetap. Iya. Memang disuruh hai aja. Jadi pesan apa yang disampaikan dalam album Manifestasi Hati ini? Mas Ubay, boleh. Manifestasi Hati album baru Niji ini kayak apa ya? Sekumpulan doa, harapan dan manifestasi yang pengen kita achieve di kemudian hari gitu kan. Ya. Kita pengennya kan 5 tahun ke depan lagi Niji pengennya seperti ini gitu. Bisa dapat ini gitu. Jadi menjadi sebuah pembuka dengan perjalanan baru kami. Walaupun nggak baru sebenarnya ya, dari 2019.
Jadi akhirnya setelah 6 tahun perjalanan, Januari itu kita rilis 10 lagu di album ini. Wow, 10 lagu. 10 lagu. Mas Andro, banyak harapan dan banyak target ternyata ya buat Nidji ke depan. Salah satunya apa sih? Turun berat badan kayaknya. Itu udah pasti. Dan itu kenyataan. So, ya pasti sih akan terus bersama terus sih. Ya. Tidak ingin ada perpecahan atau apa segala macam, terus bersama dan terus berkarya. Iya. Sudah Semakin solid, semakin kompak ya. Mas Randi nih, yang juga kan pastinya banyak target, banyak harapan untuk Nidji. Mas Randi seperti apa harapannya? Ya, yang pasti kita bisa melahirkan lagu-lagu yang fresh lagi karena kan backgroundnya juga asik nih, fresh, baru, terus komunikasi juga semakin lancar dan kita semakin sporty together juga. Sporty gitu. together. Sporty together. Karena kita sebenarnya ngincer badan kita semua seubay. Oh iya. Mungkin boleh di-spill badannya, nggak usah ya. Nanti besok di drop acaranya. Mas Rama, bagaimana nih mempertahankan DNA khas Nidji dalam lagu-lagu di Manifestasi Hati? Ya, kalau misalnya mempertahankan DNA sebenarnya kan ini 6 tahun semenjak Ubay masuk, itu adaptasinya kita bersama-sama gitu. Iya. Jadi setelah adaptasi 6 tahun, lahirlah si Manifestasi Hati itu makanya. Itu yang melambangkan DNA Nidji yang baru gitu. Setelah kita 6 tahun bersama, jadi ada di album Manifestasi Hati gitu. Oke. Gitu. Kalau sebenarnya cara mempertahankannya satu sih tadi kayak yang Randy bilang, playground kita tuh benerin lagi, jadi tepat bermain di sini, jadi sehat lagi, jadi juga komunikasinya lancar. Akhirnya ya terjadilah itu album baru gitu. Iya. Mas Ariel juga kan pasti punya pandangan tersendiri nih, bagaimana mempertahankan DNA Nidji yang saat ini 6 tahun ya dibangun hingga akhirnya munculkan album Manifestasi Hati. Ya, yang pasti sih kayak dari ciri khas sound kita jaga. Ciri khas sound. Yang pas kan ada warna ubay ya. Jadi semuanya gimana caranya balutannya bisa nge-enhance vokalnya ubay gitu. Iya. Tapi ya semenjak 6 tahun ini memang kita kan playgroundnya emang dibenerin, jadi ya dari situ sih kebentuk hal yang baru, yaitu tergambar di album Manifestasi Hati ini. Jadi playgroundnya dibenerin tuh, Mas Adri. Apa aja yang harus dibenerin tuh playground? Genteng, bocor. Lucu juga ya. Iya. Ya bener kan, yang bocor-bocor harus dibenerin. Iya, jadi kalau band itu Fakta dong. Iya, band itu kan sebenarnya kayak pernikahan. Iya. Jadi ada udah makin lama kan pasti ada yang sebel-sebelan apa. Ah, itu komunikasi jalurnya harus dibenerin kayak gitu. Terus apa nih bersama sekarang? Oh, kita lagi seneng olahraga bareng-bareng. Ah, itu kebetulan vokalis kita nih olahraga banget. Ya udah kita olahraga juga gitu. Jadi biar Outbound ada kesamaan frekuensinya makin Bonding jelas gitu. ya. Bondingnya makin solid. Jadi harus makin frekuensi. Iya. Tapi ada nggak personel yang paling bikin kesel di sini, Mas Ubay? Yang bikin, yang usil lah Ya pokoknya. ganti-gantian aja sih. Oh, semua dong ya? Semuanya bikin. Gantian. Biar sehat isengnya gantian. Terjadwal. Di rolling lah. Kasih sifatnya penonton dong ya. Di rolling. Udah ada tulisannya di luar. Dari jadwalnya. Coba nada C gimana? Gitu udah diatur tuh. Bisa aja Anda. Bahkan Nidji nih ikut melakukan promosi di Kuala Lumpur dan juga Jakarta ini terkait dengan lagu Teman Sejati yang dipilih menjadi soundtrack resmi Agent Ali The Movie 2. Iya. Betul itu. Wow. Jadi saat itu apa kesan dan pesan pengalaman seperti apa yang didapat oleh Nidji? Mungkin Mas Andro atau Siapa yang mau jawab nih? Sebenarnya dari sebelum Agent Ali itu kita sempat ada konser solo di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan itu dipadati hingga 12.000 penonton saat itu. Wow. 2 Februari waktu itu kayak alhamdulillah semuanya dilancarkan dan berkat dari konser itu muncullah kesempatan baru
kita dipercaya buat isi soundtrack di animasi yang sangat besar di sana Blockbuster tuh ya. Iya. Ya kita terima-terima aja ya. Memang itu kesempatan gede, jangan sampai terlewatkan. Nah, itu dia ya. Jangan anggap enteng. Ya. Itu sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Iya, setuju banget memang. Kalau vokalis beda memang ini ya. Oke, kita bicara soal lagu nih. Bolehkah Aku Berharap? Boleh. Ya. Inspirasinya dari mana nih? Oh, ini Ariel nih yang bisa. Ariel. Lagunya Ariel. Ya. Sebenarnya ini inspirasinya dari, ini bisa dibilang prequelnya Hapus Aku sebenarnya. Oke. Ini yang ada lirik Bolehlah Aku Berharap itu pas chorusnya itu sebenarnya terinspirasi dari kejadian waktu saya naksir istri saya sekarang. Masih ngarep. Masih ngarep-ngarep Sampai aja sekarang. kan. Sekarang udah jadi istri. Waktu itu masih ngarep ya? Masih ngarep-ngarep. Oke. Depresi juga ya dulu ya? banget. Makanya waktu awal-awal gagal itu jadinya Hapus Aku. Gitu. Iya. Boleh. Ini prequelnya ya. Iya. Lanjut lagi, gimana tuh? Ini lagu sebenarnya udah dari, mungkin demonya udah dari 2019 lah ya. Ini termasuk lagu yang barengan kurang lebih deket-deket bikin Teman Sejati juga. Itu di laptop yang dicolong sempet hilang. Sempet kecurian laptopnya, jadi datanya semua hilang. Kebetulan kalau yang Bolehlah Aku Berharap tuh masih adalah di iPad. Jadi masih bisa dibongkar. Masih tersimpan dengan Masih baik tersimpan lah ya. dengan baik, sampai lirik-liriknya juga. Oke. Bagi Mas Ubay sendiri apa arti lagu ini untuk Mas Ubay? Lagu Bolehlah Aku Berharap tuh kayak mengasih ruang yang dengerin tuh buat berimajinasi ya sebenarnya. Berfantasi kayak dari lagu itu siapa tahu pas banget lagi duduk di MRT gitu. Lihat-lihatan gak sengaja sama orang, ternyata itu jodoh kita. Langsung ya, ngomong banget nih. Lagi-lagi dong, siapa tahu 2, 3. Jodoh kita. Jadi scene-nya tuh yang kayak ini loh, kayak misalnya kita ngeliat orang di MRT, pas MRT lewat orang hilang gitu. Itu jadinya horor. Habis lihat-lihatan, Itu nanti malam Jumat kita bahas. Penonton di sini ada tombolnya, saya pencet. Iya, gitu. Coba saya pencet nih. Iya, kan? Bener. Ya dibohongin nggak percaya. Nah, pada Februari 2025, Nidji mencetak sejarah dalam perjalanan musiknya. Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, Nidji menggelar konser tunggal di luar negeri, yaitu di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Saat itu gimana? Antusias penonton seperti apa? Bisa cerita di sini. Gantian. Nggak nyangka sih. Jadi kita pertama nggak percaya waktu itu ditawarin untuk solo konser di KL dengan capacity di Axiata Arena tuh 12.000 gitu. Kita sempat diskusi sama promotornya bahwa kayak bisa nggak sih yang lebih kecil aja lah, yang 2.000, 3.000, tapi promotor akhirnya meyakinkan. Jadi waktu itu pas kick off tiketing hari pertama itu laku di 6.400. 6.000. Kemudian jalan tiba-tiba ya sold out sampai ke hari H tuh nggak bakal lupa rasanya masuk ke sebuah ruangan yang diisi dengan 12.000 orang yang membeli tiket kita sih. Itu merinding banget. Jujur aja belum pernah kejadian kita bikin solo konser di negeri sendiri gitu. Justru kita duluannya di sana dulu gitu. Oke. Itu pencapaian yang luar biasa loh. Ya, jujur itu luar biasa. Seperti yang dikatakan Mas Ubay tadi, itu berkah dari Tuhan ya. Iya. Tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab. Soalnya udah kalau dikasih tanggung jawab tuh harus kita rawat kan. Iya. Jangan sampai sia-siakan. Disia-siakan. Begitu Mas Randi. Betul kan? Mantap. Mas Randi sendiri bagaimana nih proses kreatifnya tuh seperti apa ketika memang Bolehkah Aku Berharap ini menjadi salah satu lagu di Manifestasi Hati? ya. Jadi saya bingung juga jawabnya. Ingat dulu. Jadi sebenarnya proses kreatifnya sama-sama aja sih, kayak prosesnya kayak ke studio, workshop gitu-gitu. Cuma bedanya kan kita semakin kesini kayak banyak ilmu-ilmu baru gitu loh, dari mulai ngulik soundnya, maksudnya kayak dari saya mungkin kayak sentuhan elektronik musiknya
ilmu yang sekarang tuh baru lagi gitu karena saya banyak belajar juga. Jadinya banyak yang saya terapkan metode-metode baru di album ini juga. Terus kayak Ariel, Rama juga ngulik sound gitarnya juga semakin advance gitu. Jadi semuanya tuh dituangin ke album ini gitu, hal-hal yang fresh gitu. Tanpa menghilangkan ciri khas Niji tadi tentunya ya. Apa sih bedanya konser di Indonesia dan konser di luar negeri? Mungkin ada pengalaman yang dari personel, mungkin ada pengalaman yang paling mengesankan atau berbeda nih. Wah nih kok perbedaannya sangat ini ya, sangat signifikan begitu ketika kita konser di tanah air dan juga di luar negeri. Mungkin dari Mas Andro? Aku pun bingung. Dua-duanya sangat-sangat spesial sih. Oke. Gitu. Jadi kalau mau membedakan gimana yang lain aku bingung. Rasanya gini deh, kalau di sana tuh kan kita baru ngerasain tuh akhirnya, oh ternyata kita bisa dibilang artis internasional juga. Oh iya. Ini rasanya. Cirung. Pencet nih tombolnya nih. More. Salah pencet itu, pencet apa? Gitu. Nah itu jadi kesan yang didapatkan oleh Mas Ubay ya. Iya ya, salah satunya ya. Kalau dari Mas Adri mungkin ada perasaan tersendiri berbeda? Ya kalau misalkan solo konser terus terang nggak bisa dibanding karena kan belum pernah juga di Indonesia kan. Kali ya. Jadi excitementnya beda. Kalau solo konser itu kan nggak ada band lain, nggak ada artis lain. Ya kita doang, paling ada satu kolaborasi doang gitu. Jadi mereka memang benar-benar tiket buat kita gitu. Dan itu konsep semua productionnya dari kita juga yang konsep. Jadi kayak wah beda lah. Jadi emang nggak bisa dibandingin juga sih karena baru pertama kali kita kayak gitu. Oke. Yang amazed tuh di antriannya sih. Jadi kayak misalnya kita kan kalau misalnya mau nonton artis luar gitu, kita yang ngantri tuh sampai luar-luar gitu kan, panjang gitu. Nah kemarin tuh kita ngelihat momen ketika mobil kita datang mau ke venue-nya, itu ngelihat orang antrian panjang dari itu sampai belakang yang sampai duduk-duduk. Ini serius nih nonton kita nih. Biasanya kita yang ngantri di situ nonton. Misalnya nonton Oasis atau nonton apa. Kita masih nggak percaya sih. Ada kayak baru selesai soundcheck juga orang udah mulai ngantri gitu. Jadi ini beneran nggak sih gitu. Itu sempat bikin jiper nggak? Iya, banget ya. Banget. Kayak ketemu orang Prancis, nanya, kamu jeep ya? Beda lah, beda. Jeep. Mau makan lontong sayur. Ya udah nih kita langsung tunjukin aja videonya pengalaman Niji konser di luar negeri sambil Niji juga akan bersiap-siap akan perform di Midnight Live. Kita saksikan bersama. Dan sebagai penutup Midnight Live hari ini kita sambut DJ.
mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.